Oke, selamat pagi guys. Ketemu lagi sama Mila The Boy. Di sini tempatnya di mana Big Boss Community. Big Boss Community itu apa sih? Nah, Big Boss Community ini adalah tempat di mana berkumpulnya para pengusaha-pengusaha di Surabaya. Biasanya membuatin catering. Nah, lu bisa ketemuin di situ dan jual produk-produk di situ, saling menjual produk guys. Jadi ada pengusaha retail, pengusaha investasi atau pengusaha pabrik, ya kan yang punya pabrik. Dan biasanya sih kita ngobrol-ngobrol santai untuk membahas hal-hal yang penting-penting guys tentang bisnis. Nah, dari situ gue menemukan beberapa temen yang kesusahan dalam memanajemen perusahaan, padahal dia udah transaksi miliaran bahkan puluhan miliar. Nah, kok susah? Gue juga nggak tahu kenapa. Mungkin karena dia tidak tahu cara memanajemen perusahaan. Itu yang pertama. Dan akhirnya mereka konsultasi dan gue jelaskan kepada mereka. Dan di sini juga gue akan jelaskan kepada lu gimana caranya membuat usaha lu menjadi autopilot, guys. Nah, autopilot itu sebenarnya susah-susah gampang, tapi di sini gue akan kasih tahu semuanya kepada lu. Kurang lebih seperti itulah. Itu yang gue lakuin selama ini, guys. Kurang lebih sekitar apa namanya? Ya 5 tahun 7 tahun terakhir lah ya. Nah, nah apa namanya? eh bentar. Nah, dia konsultasi kepada gua. Gua nggak tahu caranya supaya perusahaan ini benar-benar jadi perusahaan. Nah, kebanyakan problemnya dari mereka adalah mereka ini pengen fokus kepada penjualan, biar biar kantor ini adalah sebagai administrasi atau manajemen hal-hal yang dibutuhkan kayak dokumen atau kayak training SDM yang disebut HRD dan banyak lagi guys. Nah, dia juga harus mengkondisikan finansial juga di perusahaan supaya supaya apa namanya bisnisnya tidak terjadi kenapa-napa walaupun tidak ada transaksi, tetap bertahan. Nah, kebanyakan kan dari kita kepengennya bisnis itu pengennya long life lah ya, nggak mau setahun 2 tahun, kepengennya 25 tahun 50 tahun. Supaya apa? Supaya untuk diwariskan kepada anak-anak kita atau anak-anak cucu kita. Jadi itu guys tujuan utamanya. Dan kalau gue melakukan hal ini tujuannya adalah ketika gue liburan atau ketika gue misalnya ada urusan keluarga atau apapun, itu perusahaannya tetap berjalan walau tidak ada gua di perusahaan itu. Jadi tetap berjalan seperti biasa. Nah, kebanyakan kalau misalnya kita kerja sendiri, itu kalau kita nggak kerja ya perusahaan tidak juga bisa dapat penghasilan seperti itu. Itu yang gua pengen sampaikan kepada lu, gimana caranya supaya bisnis lu menjadi autopilot. Oke, tonton terus channel gua, lu bisa langsung apa namanya? Jangan lupa subscribe, like dan komen. Apapun pendapat lu, gua mungkin bisa mengkoreksi diri gua sendiri. Dan supaya gua lebih semangat membuat konten ini, lu jangan lupa subscribe dan like ya guys. Nah, oke kita lanjut ke presentasinya. Presentasi gua ini sebenarnya simple aja sih guys. Oke, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana cara membuat bisnis kita tuh bisa autopilot. Ini strategi bisnis khusus milenial, karena gue anak milenial. Jadi yang gue lakuin selama ini 5 tahun sampai 7 tahun terakhir ini yang gue lakuin guys. Nah, oke, yang pertama lu butuh yang namanya marketing. Jadi ini contoh ya, misalnya gue punya dua marketing, Thomas dan Colt. Sebagai marketing profesional, menjelaskan marketing adalah cara Anda mendapatkan calon customer ke bisnis Anda. Prakteknya bisa berubah inbound call, ya bisa misalnya lu calling gitu ya, store visit atau visitor ke website lu. Anda, tim marketing bertugas berkomunikasi produk jasa lu kepada target customer melalui berbagai channel, baik offline maupun online. Contoh, sebar brosur, pasang baliho, pasang iklan di Facebook, ikut pameran dan lain-lain. Ini yang biasanya kalau menurut gua sih marketing di bawah gua ya. Jadi gua tuh biasanya punya tim. Di bawah gua tuh ada namanya manajer marketing, ya, manajer investasi. Yang di bawahnya dia itu juga ada yang namanya tim-tim lain, misalnya 2 sampai 3 orang untuk
Misalnya follow up, terus bagian ini. Nah, gua hanya melakukan hal-hal yang penting-penting aja. Misalnya ketemu customer yang benar-benar sudah deal, kepengen deal dan closing. Jadi mereka yang babat alas yang paling bawah. Yang kedua ini adalah tujuannya untuk supaya yang manajer ini tujuannya untuk benar-benar mengkoreksi ini benar valid apa enggak pembelinya, calon pembelinya. Ketika benar-benar sudah valid, nah disitulah gue baru datang ke bawah untuk bertemu dengan calon klien kita. Jadi urutannya panjang guys, dari digital, online, offline, seperti proso dan lain-lain. Ketika itu sampai ke manajer baru sampai ke gua. Itu yang lu harus butuh yang namanya marketing management. Yang kedua adalah sales gitu ya. Sales adalah bagaimana cara Anda berkonversi calon pembeli yang dikirim oleh marketing menjadi pembeli dan selanjutnya loyal customer. Tentukan proses penjualan di bisnis Anda. Apakah memerlukan presentasi atau via chat, training sales atau chat scriptnya. Asah cara presentasinya, siapkan demo, produk dan material pendukung sales lainnya. Jadi biasanya kalau di sales itu gua menyertakan harus dihafalin cara presentasinya. Mereka tuh gua kasih tahu nih cara presentasinya kayak gini, ini kayak gini, ini kayak gini. Jadi benar-benar ada SOP-nya, guys. Nah, cara misalnya setiap hari ngapain, setiap minggu ngapain aja, nanti dikoreksi seperti itu. Terus bagaimana gua melakukan digital marketing? Nah, sebenarnya ada beberapa langkah ya, 5 langkah. Gua kasih tahu 5 langkah aja. 5 langkah urut memulai digital marketing untuk pemula. Jadi untuk para pengusaha-pengusaha muda yang masih awam, mungkin lu bisa ikutin ini. Jadi memulai target dan produk. Mempunyai target market dan produk. Nah, misalnya lu jual baju, target produk lu siapa? Target marketnya siapa? Anak muda. Berarti lo hanya fokuskan anak muda. Jadi memfokuskan kepada orang-orang yang kemungkinan paling banyak membeli. Dan produk lu apa? Misalnya dari 10 produk lu fokuskan aja kepada kedua. Jadi gue selalu fokuskan dari 100% itu hanya 20%. Produk-produk yang benar-benar paling gampang dijual. Oke. Yang kedua adalah pilih produk yang terbaik, yang memberikan solusi yang terbaik, membangun website pribadi, membangun website pribadi. Jadi lu bangun website paling gampang. Terus juga membangun sosial media, misalnya Instagram, Facebook, YouTube channel, ya lu bisa kasih tahu semuanya di dalam sosial media. Oke. Yang terakhir adalah gunakan SEO, SEM dan sosial media ADS. Jadi lu gunakan di Google, itu lu bisa pakai ADS Google atau di sosial media Google. Itu bertujuannya adalah promo. Jadi gue selalu ketika gue dapat pendapatan, mendapatkan profit, itu gue sisihkan berapa persen untuk bakar duit lagi untuk promo lagi, guys. Jadi selalu kayak gitu. Nanti nambah followernya, terus dapat. Jadi hitungannya kayak gini. Gua pertama modal awal itu promo. Ketika gua dapat closing, gua akan promo lagi untuk membranding perusahaan gua. Seperti itu langkah-langkahnya. Selanjutnya adalah yang ketiga adalah produksi. Nah, di produksi ini sebenarnya paling susah-susah gampang ya. Ini yang dilakuin sama Supreme. Jadi Supreme ini gue selalu ikutin. Nah, yang pertama adalah, sebelum yang pertama itu, jika bisnis, bagaimana cara gue memanajemen produksi. Jadi jika bisnis Anda melibatkan proses manufaktur atau produksi, maka Anda juga perlu membuat sistem produksi. Jadi di sini sistem produksi. Gunanya untuk memastikan pemasaran customer atau rencana produksi bisa ditepati baik jumlah, kualitas maupun jadwal delivery-nya. Di dalamnya termasuk penyiapan bahan baku, perawatan, mesin, hingga quality control. Nah, beberapa step biasanya gue melakukan. Yang pertama adalah menentukan volume calon pembeli. Jadi cara gue adalah kira-kira calon pembelinya ada berapa. Misalnya gue penawaran mereka, biasanya gue suruh pre-order dulu. Pre-order habis, gue selalu bilang habis gitu. Tapi gue promo, tapi gue bilang habis. Nah, dari situ pre-order ketahuan nih berapa. Ketika ketahuan berapa, dari 10 biasanya gue hanya membuat 2-3 aja gitu. Kalau misalnya gue menyetok ya. Tapi kalau misalnya mau jualan online enggak stok, nanti kalau ada orderan baru, nah itu nggak apa-apa, beda lagi. Tapi ketika gue nyetok misalnya ratusan
pieces itu gue pastikan, kalau misalnya 100 pieces gue pastikan yang order itu sekitar 500 sampai 1000 orang. Jadi udah pasti terbeli, berebutan barang lo. Jadi next lagi lo bakalan jual lagi. Nah yang kedua adalah buat daftar dari hasil pre-order. Jadi ketika pre-order kan didaftarin nih berapa orang, tadi gue udah jelasin. Nah, dari hasilnya itu buat 20-40% dari hasil pre-order. Itu yang dilakukan Supreme, kenapa dia produknya laku keras, guys. Seperti itu. Itu yang ketiga. Paham ya? Jadi kalau misalnya lu gak paham, lu bisa komen, nanti gua jawab, guys. Oke. Operasional. Jadi operasional ini yang paling penting, guys. Jadi sistem operasional adalah bagaimana Anda menghandle order hingga delivery dengan efektif dan seefisien mungkin kepada customer, sejak dari closing oleh sales hingga produk atau jasa diterima oleh customer. Misalnya order picking ya kan, hingga delivery. Di dalam sistem operasionalnya juga meliputi pembelian dan manajemen persediaan atau stok. Kecuali untuk perusahaan besar, kedua hal ini bisa dipisah sistemnya tersendiri. Jadi yang pertama gue lakuin biasanya order, nanti packing, deliverynya tuh harus bener-bener, guys. Jadi ada orang-orang tertentu. Kalau misalnya lu retail, nah karena gue bisnisnya investasi, gue nggak terlalu ke arah kayak gini kan capek. Tapi kalau misalnya lu bisnisnya retail, produknya banyak, lu fokusnya ke operasional packing, order picking, packing hingga deliverynya gimana. Itu yang paling penting, guys. Oke, sebelum itu ini part 1 dari gua. Nanti video selanjutnya lu bisa tonton aja di part 2. Nanti lu bisa tonton di part 2, di situ lebih jelasnya, guys. Oke, ini part 1 dari gua. Nanti lu kepoin semuanya di part 2 selanjutnya. Di situ ada banyak yang lu pasti bermanfaat buat lu, guys. Sekian dulu presentasi dari gua. Semoga presentasi ini bermanfaat buat gua. Besok lanjutin lagi part 2. Semoga bermanfaat buat lu. See you next time.